Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi as-shalihin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa channel Ansor Jeluak yang berbahagia, alhamdulillah meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dan tidak terasa kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu hadis dari kumpulan hadis Arba'in Nawawi yang disarai oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani Al-Jimyati dengan judul Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Saya pilih hadis yang nomor ke-18, yaitu sesuai dengan urutan yang telah saya baca. Biasanya nih kita sudah sampai di pertengahan, jadi ya sudah sampai ke hadis yang ke-18. Hadis 18 ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip dalam kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita berhubungan dengan diri kita sendiri, dan juga dalam kita berhubungan dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu asyara. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadis hasan. Wa fi ba'din nuskhi hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan dari dua orang sahabat, yang keduanya termasuk sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Yang pertama adalah Abi Dzar Al-Ghifari, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Abi Dzar Al-Ghifari ini masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, yang nama aslinya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal, ini juga termasuk salah satu sahabat yang salah satu sahabat yang mulia. Beliau ini masuk Islam pada umur 18 tahun. Dan kalau zaman sekarang sudah ada mobil, mungkin dia adalah salah satu atau supir pribadi Rasulullah. Karena dalam kisah ini diceritakan Mu'ad bin Jabal ini sering memboncengkan Rasulullah. Nah, karena zaman dulu tentu kuda tidak bisa disebut supir pribadi seperti zaman sekarang, mungkin seperti itu. Dan kebetulan Mu'ad bin Jabal ini wafat ketika di usianya yang masih sangat muda, sekitar 35 tahun atau 38 tahun, dalam tragedi atau karena ada pandemi. Seperti ya sekarang ini ada pandemi COVID-19 atau corona, zaman dulu disebut itu ta'un, yaitu zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Baiklah, kembali ke hadis ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita prinsip yang pertama, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah makhluk, sementara Allah adalah khaliq. Kita ini abdun, kita ini adalah hamba, dan Allah itu adalah
Tuhan atau Tuhan bagi kita semua. Maka apa prinsip atau dasar yang kita jadikan dalam kita berhubungan dengan Allah? Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya takut. Takut atau berhati-hati. Jadi kita harus bertakwa, harus takut kepada Allah dimanapun kita berada. Baik kita dalam kesendirian atau di tengah keramaian, atau kita berada di rumah atau dalam perjalanan, atau di mana saja, kapan saja kita harus tetap menjaga rasa takut kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut itu atau takut di sini seperti apa? Atau takwa yang dimaksud di sini seperti apa? Dalam sebuah perbincangan antara Sayyidina Umar dengan Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Umar bertanya, apa itu takwa? Lalu sahabat Ubay bin Ka'ab balik bertanya, ama salak tatori konsyuk, ama salak tatori kondasyuk. Umar menjawab, bala. Fama sunata. Apakah Anda pernah berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Tanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar menjawab, ya tentu saja. Lalu apa yang Anda lakukan? Qala samartu wastahidtu. Ya, saya berhati-hati agar selamat. Lalu dijawab oleh sahabat Ubay, nah seperti itulah takwa. Jadi takwa itu kita berhati-hati agar kita tidak melanggar larangan-larangan Allah dan selalu berhati-hati menjaga agar kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi terus bagaimana caranya? Ya Allah sudah mengajarkan kita. Takut ketika kita melakukan sholat, itu kan kita harus khusyuk. Khusyuk itu kan takut. Yang kalau dalam bahasa Jawanya ndp ono ngersane Allah. Kita mendekat atau merasa di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Itu kan bentuk daripada takut, dan itu adalah takwa. Dan kalau kita takut kepada Allah, itu menjadikan kita tidak takut kepada siapapun. Semakin kita takut kepada Allah, maka semakin kita tidak takut kepada selain Allah. Sebaliknya, kalau kita takut kepada selain Allah, maka maksud saya, apabila kita tidak takut kepada Allah, maka kita akan menjadi takut dengan selain Allah, bahkan terhadap bayangan kita sendiri. Nah, inilah. Lalu juga ada prinsip kalau memang kita takut kepada Allah, itu kita berusaha untuk mendekat kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, kita akan semakin mendekat. Berbeda dengan ketika kita takut dengan sesuatu selain Allah. Misal kita takut dengan harimau, takut dengan anjing, takut dengan bencana. Kita akan lari sejauh mungkin. Tetapi kalau takut kepada Allah, kita akan selalu mendekat atau berusaha untuk mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi kita dalam hidup selalu menjaga atau berhati-hati untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua adalah bagaimana cara kita berhubungan atau menghadapi diri kita sendiri. Nah, ini Rasulullah menyebutkan dengan diri kita sendiri sebelum dengan orang lain. Makanya Rasul bersabda, wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Adbi itu ikutilah, iringilah as-sayyi'ata. Kalau kamu melakukan sesuatu yang buruk, as-sayyi'ah, maka iringilah dengan al-hasanata, dengan kebaikan. Maka tamhuha,
Di sini syarat dan jawab, maka tamhuha adalah sesuatu yang pasti. Maka akan dihapus kejelekan-kejelekan itu. Kenapa? Ya, kejelekan itu kan kalau kita sudah melakukan satu kejelekan, maka ditulis satu kejelekan. Akan tetapi kalau kita melakukan satu kebaikan, maka dicatat atau diberi pahala 10 kali lipat. Sehingga kalau kita melakukan sekali, melakukan kesalahan sekali dan kita tutup, sebenarnya tidak tertutup ya, tetapi untuk perhitungan nanti di yaumul hisab dihitung, di mizan ditimbang, itu 1:10 ya, kira-kira bisa menutupi kurang lebih demikian. Nah, itu yang kedua. Nah, apa saja hal-hal yang bisa atau yang bisa menghapus, atau hal-hal kebaikan apa yang bisa menghapus keburukan-keburukan itu. Ya, ada banyak dalam surat Hud disebutkan innal hasanata yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Mayoritas ulama tafsir memaknai atau menafsirkan kata al-hasanah di sini adalah menjalankan sholat. Karena itu berkaitan dengan ayat sebelumnya, wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulfan minal laili innal hasanata yudhibnas sayyiat. Jadi sholat fardu yang 5 waktu itu bisa ya, menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Dan seperti halnya kita ketahui bahwa al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu kan memang tempatnya kesalahan dan kelupaan, atau kita ini manusia sering kali melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Yaitu dengan menjalankan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Prinsip yang ketiga yang diajarkan Rasulullah adalah ketika kita berhubungan dengan orang lain. Sabda Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di sini Rasulullah memerintahkan agar kita berbuat baik atau bergaul dengan seluruh manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi tidak hanya dengan orang-orang Islam saja, atau hanya dengan orang-orang Arab saja, atau tidak hanya dengan kita orang Indonesia dengan orang Indonesia saja, tetapi wa khaliqin nasa, tetapi kita bergaul dengan seluruh umat manusia dengan akhlak yang baik. Nah, disinilah ketiga prinsip yang diajarkan Rasulullah dalam kita berhubungan, baik itu dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan diri kita atau juga dengan orang lain. Nah, bagaimana untuk kita melihat atau kita menerapkan akhlak yang baik itu seperti apa, atau akhlak yang baik itu seperti apa? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaq. Yang terbaik di antara kalian adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Nah, untuk itu cukup jelas saya kira tiga hal atau tiga prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup sekian, sampai bertemu insyaallah di episode yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.